Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Niputu Damayanti SPD, Guru IPA SMP Negeri 1 Amlapura dalam materi kelangsungan hidup makhluk hidup. Dalam mempelajari materi kelangsungan hidup pada makhluk hidup, yang pertama kita harus ketahui dulu tentang apa itu adaptasi. Adaptasi artinya kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adapun contoh dari adaptasi morfologi pada tumbuhan seperti tumbuhan xerofit, contohnya kaktus, di mana tumbuhan xerofit memiliki ciri daun berbentuk duri, batangnya tebal mengandung air, dilapisi kutikula, akar panjang. Tanaman higrofit, contohnya adalah paku dengan ciri daun tipis dan lebar, permukaan daun banyak stomata. Berikutnya, tumbuhan hidrofit. Contohnya teratai, yaitu cirinya daun lebar, tangkai daun menggembung, tangkai daun berongga, akar lebat, kuat, dan tidak mudah roboh bila terkena air. Adaptasi morfologi pada hewan. Contohnya adalah pada paruh burung yang berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Kaki burung yang berbeda sesuai dengan tempat hidupnya. Serta tipe-tipe mulut serangga yang berbeda sesuai dengan makanannya. Adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Seperti bau khas pada bunga yang penyerbukannya dibantu serangga. Semak azalea menghasilkan bahan kimia beracun sehingga rusa tidak mau memakan daunnya. Adaptasi fisiologi pada manusia dan hewan, contohnya membuka dan menyempitnya pupil mata, sel darah merah orang pegunungan lebih banyak dibanding daerah pantai. Pada hewan ruminansia memiliki enzim selulose untuk mencerna selulosa. Nah, coba perhatikan pada gambar ikan air tawar dengan ikan air laut. Terdapat perbedaan antara ikan air tawar dan ikan air laut ini, yaitu pada ikan air tawar pengambilan air dan ion-ion dalam makanan itu lebih banyak, pengambilan garam oleh insang, kemudian ada tekanan osmotik dan permukaan tubuh, di mana pengeluaran air dalam urin banyak, sehingga tetap menjaga banyaknya air di dalam tubuh ikan. Pada ikan air laut, pengambilan air dan ion garam dari makanan itu melalui mulut, kemudian ion dan garam pengeluarannya lewat insang. Tekanan osmotik air hilang melalui insang dan permukaan tubuh, di mana pengeluaran ion garam dan sedikit air dalam bentuk urin dari ginjal. Adaptasi tingkah laku. Contohnya adalah pada lumba-lumba, di mana secara periodik lumba-lumba akan muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen. Pada musim kemarau, jati menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Nah, materi yang kedua adalah seleksi alam. Seleksi alam ini adalah kemampuan alam untuk menyaring semua organisme yang hidup di dalamnya.
Nah, ini contoh seleksi alam, yaitu adanya kepunahan dan munculnya makhluk hidup baru. Contoh pada burung finch, yaitu munculnya burung finch spesies baru seperti yang terlihat pada gambar. Nah, kemudian punahnya spesies dinosaurus. Ini juga akibat seleksi alam. Nah, itu materi kita. Kemudian untuk tugas proyek kali ini adalah kalian membuat laporan mengenai kegiatan mengetahui pengaruh perubahan temperatur terhadap kecepatan membuka dan menutupnya operkulum. Buat dalam bentuk laporan dan isi foto-foto kegiatannya. Kamu bebas untuk menentukan ikan apa yang akan kamu gunakan. Dan kamu pun bebas untuk menentukan bentuk laporanmu. Kamu bisa berbentuk video, kemudian berbentuk artikel, atau berbentuk desain grafis. Silahkan kalian berekspresi. Nah, silahkan bebas berkreasi bahan dan alat yang digunakan. Sekian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak.